Halo Mas Mike. Halo Sandy, gimana? Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrolin ini nih Mas, prodi sastra Inggris. Jadi kita akan ngasih Oh, info ya. buat teman-teman kita yang baru lulus SMA atau masih SMA, bingung mau kuliah di mana, lagi cari-cari info tentang prodi-prodi yang mau dia masuk. Ya siapa tahu dengan kita ngasih info jadi bahan masukan buat mereka. Mas Mike ini kan dulu S1-nya Sastra sastra Inggris. Inggris Hmm, di Universitas Sanata Dharma dan Sanata S2-nya Dharma. apa Mas? Sastra Inggris Sama, juga. Sastra Inggris sastra juga. Inggris juga. Di univ Nah, yang sama. di univ yang sama. Nih Sama. Mas, pertanyaan yang paling umum nih Mas kalau untuk cowok-cowok. Mas di Hmm. sastra Inggris tuh banyak mahasiswa cowok apa ceweknya Mas? Wah, ini mulai dengan pertanyaan yang bagus sekali ini. Saya kurang tahu kalau kalau di kampus lain ya, Heeh, tapi kalau di tempat saya itu kebanyakan cewek. banyak cewek ya. Kayak berapa ya? Mungkin 60-40 gitu. Jadi kebetulan kan saya SMA saya kan cowok semua dulu. Jadi ketika masuk sadar tuh kayak yang wow, pemandangan yang sungguh sangat berbeda begitu. Itu dia Mas. Biasanya kan cowok-cowok kayak kita yang kurang jelas ini kan menentukan kuliah kan nggak terlalu mikir ke depannya mau gimana. Di sana banyak ceweknya nggak nih? Banyak 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 ceweknya. Nah, Kayaknya memang jurusan non teknik gitu ya pasti ya. iya. Kayaknya ya. Sama di psikologi juga gitu. Oh iya, iya kan psikologi juga banyak kan pasti. Heeh. Nah, itu angin segar tuh kalau buat teman-teman yang dulunya mungkin di SMK Teknik atau dulu di sekolah yang berasrama, bisa penyegaran ke sana. Bisa mencari jodoh gampang atau? Benar-benar. Banyak cinlok ya, ntar. Ya banyak. Ganti-ganti pacar bisa. Atau? Nih Mas, pertanyaan kedua nih yang biasanya anak Iya iya SMA oke. tanyakan. Eh, Di sastra Inggris tuh ada hitung-hitungannya nggak, Mas? Tidak ada. Eh, Jadi gini, kurikulumnya itu agak beda. Beberapa teman tuh ada yang statistik, tetap ada statistik kan nanti mungkin buat skripsi ya. Kalau di tempatku tuh sama sekali tidak ada. Jadi sama sekali tidak ada hitung-hitungannya. Cuman biasanya nanti akan ada mata kuliah yang jadi apa ya gantinya hitung-hitungan itu namanya sintaks. sintaks Jadi tuh yang gimana ngomong itu? apa sintaks itu kayak apa sih kayak dia itu struktur kalimat, analisis Heeh, struktur kalimat. Jadi heeh. kayak misalnya I come to your house, itu I itu apa, come itu apa. Jadi dari asal-asal katanya, asal-asal bagian katanya. Oh itu pusing itu kalau buat saya yang bukan orang bahasa ya, linguistik kan ada linguistik kan, ilmu Heeh, bahasa. Saya aja sintak dapat C, jujur. heeh. Susah, susah bener susah. Otak saya nggak sampai kayaknya waktu itu. Cuman itu Wal- sih asal bisa survive bisa lah. Walaupun gak ada hitungan, tetap di setiap apa prodi ada ujiannya. Ya menyebalkannya gitu ya, nggak ada yang pure hitungan gitu ya. Pure nggak ada hitungan maksudnya. Heeh. Tapi adanya hafalan itu tadi Mas ya. Iya hafalan. Nah ini juga nih Mas, biasanya kan kalau orang tua nih biasanya kalau yang punya pertanyaan kayak gini. Terus bedanya sastra Inggris sama pendidikan bahasa Inggris itu di mana bedanya gitu. Oh iya, ini kebetulan kemarin saya juga ditanya orang tua masalah yang sama gitu. Jadi Nah, ada kemarin orang tua temen bapak saya gitu tuh anaknya bingung mau masuk PBA atau sastra Inggris gitu kan. Jadi saya terlatih ini menjawab. Wow. aduh, mantap. Jadi Template-nya udah ada deh. oke, jadi gini, gampangnya gini, kan kalau dalam semua ilmu selain bahasa Inggris kan pasti ada ini ya, kalau sains misalnya, pasti kan ada fisika murni, pendidikan fisika, matematika murni, pendidikan matematika gitu kan. Nah, Heeh. anggapannya itu sastra Inggris itu Inggris murni. Hmm. Jadi benar-benar mendalami ilmunya gitu loh. Kalau yang pendidikan bahasa Inggris itu kan dia pasti kemasukan mata kuliah pendidikan gitu loh, kayak micro teaching, terus Heeh. apa itu PKL yang PPL PKL, ya, PPL yang PPL. PPL Heeh. ya, PPL Heeh. yang praktek mengajar itu. Heeh. Terus pastikan mereka ada ini toh, ada kayak teori-teori pendidikan seperti itu pasti kan ada. Nah, kalau Mm-mm. sastra tidak ada. Tapi Hmm. itu tadi gitu. Jadi tergantung tujuan awalnya mau jadi apa sih. Kalau Hmm. memang mau niat jadi pengajar, atau guru gitu mungkin aman di PBI ya. Cuman kalau Heeh. memang ingin explore yang lain misalnya itu bisa di sastra Inggris kayak gitu. Nah, berhubung ngomongin explore nih Mas. Waduh. Sebenarnya di sastra Inggris tuh apa aja gitu Mas yang dipelajarin gitu? Apakah dia benar-benar sampai ke apa budaya-budaya bahasanya gitu?
Oh iya, karena kan kepercayaannya kan bahasa itu kan bagian dari budaya kan. Heeh. Mempelajari bahasa kan kita pasti secara nggak langsung mempelajari budayanya kan. Mm-mm. Jadi kalau di sastra Inggris ada kuliahnya, saya di semester 1 ada kuliah 3 semester apa ya? Sejarah Indonesia Amerika, sorry, sejarah Inggris Amerika, Indonesia, sejarah Inggris Amerika, terus Eh, apa peranata masyarakat Barat. Jadi kita tuh sedih tahu gitu loh. Karena kan nanti ketika belajar sastra kan ada sastra tertentu yang punya ciri zaman tertentu. Nah, mm-mm. kalau kita nggak tahu konteks zaman saat itu kenapa, kan kita kan bingung nanti analisisnya. Jadi Mm-mm. diajari juga. Terus dulu Inggris itu kenapa sekarang gerejanya Anglikan, bukan Katolik itu Heeh. diajarin semua waktu itu. Dan ada ujiannya juga, jadi ngapal. Oh, Bayangin deh lengkap ya. sejarah bahasa Indonesia aja pusing, lagi sejarah bangsa lain gitu kan. Iya, sejarah bangsa sendiri aja belum tentu bisa benar semua. Ya, sejarah saya aja dulu jelek yang bahasa Indonesia, apalagi sejarah Inggris kan. Untungnya A sih dulu, untungnya. Atau Untungnya. saya semester 1 saya masih pinter soalnya. Begitu masuk semester 3 itu biasanya godaan jalan-jalan, Ya, nah itu ben-benan ya kan. beda. Ben-benan. Aduh. Berarti kalau bedanya sama PBI itu mungkin kalau yang sastra ini memang lebih mendalam ke kayak budayanya, terus ke karya-karya sastranya gitu-gitulah Iya, Mas ya. betul. Betul. Nah nih Mas, kenapa dulu Mas mau daftarnya itu ke sastra Inggris gitu, bukan ke PBI-nya gitu, bukan apa pendidikan bahasa Inggrisnya gitu. Oke, ini accident ya sebenarnya. Ah, ah, Cerita agak malu, tapi ya nggak apa-apa lah buat inspirasi. Siapa tahu teman-teman ada yang mengalami serupa. ah, ah, Jadi saya tuh sebenarnya nggak mau masuk sastra Inggris sebenarnya. Dulu ah. tuh saya mau masuk jurusan lain di salah satu universitas negeri di Jogja, gitu Iya, kan. Ini kita nggak sudah usah kita tahu lah sebutin ya, ya, nggak usah kita merek udah ya. tahu lah itu. Tapi saya tidak diterima. Eh, Sedihnya di situ kan. eh, Nah, terus saya tuh sebenarnya apa ya? Saya masuk situ nggak sengaja. Jadi ketika saya udah ya wajar lah ya apa stres karena tidak diterima universitas yang sudah diidam-idamkan gitu kan. mm-mm. Nah, terus saya tuh tiba-tiba tuh saya tuh main ke SMA saya terus tanyain guru BK, Mike, kamu sudah lolos di univ mana? Woi, waktu itu pertanyaan sangat jelek. Jelek sekali ya. Terus saya kayak yang saya nggak lulus di mana-mana Pak. Terus guru BK waktu itu menawarkan, saya ada formulir Sanata Dharma kan, saya ada formulir Sanata Dharma nih, kamu mau coba nggak? Tuh. Terus saya mikir daripada saya hidup nggak jelas, paling nggak kan kalau saya daftar univ kan ada yang bisa diharapkan gitu loh San, Ah, daripada cuman hidup gabut, stres karena nggak keterima di univ negeri itu gitu eh, kan. eh. Akhirnya daftar. Nah waktu itu kan harus pilih 3 pilihan kan di formulirnya. Mm-mm. Saya tuh waktu itu konsul sama orang tua saya, enaknya masuk apa ya? Wong jurusan yang mau saya masukin tuh nggak ada di sana. Ya, nggak ada di sana Dharma ya. Terus saya kan galau kan, terus Mm-mm. orang tua bilang, kan kamu kan di UGM kan mau ngambil bahasa asing. Udah Mm-mm. terbuka aja lah, saya mau ngambil sastra Perancis dulu sebenarnya. Oh, sastra Perancis salah. Biar gampang. Eh, Orang tua saya mikirnya gini, udahlah kamu kan pengen ngambil sastra Perancis toh, kenapa nggak sastra Inggris aja? Toh bahasa Inggris lebih banyak kepake di masa sekarang daripada Perancis gitu kan waktu itu. mm-mm. Sorry waktu itu orang tua saya bilang kan sama sastranya gitu Ya, kan. Terus sama saya sastranya. bingung mau PBI apa sastra Inggris ya gitu. Terus Mm-mm. orang tua saya bilang tadi itu saya paling ingat. Beliau bilang gini, kamu ambil sastra aja lah. Kamu kayaknya nggak pantas jadi guru gitu. Ini beneran waktu itu bilang gitu. Tahu kamu Ironisnya anak saya sekarang nakal malah dulu. jadi guru sekarang, ironisnya. Kok bisa gitu ya. Saya malah ngajarin tuh. Nah, jadi gitu Kak Sandi. Jadi apa ya? Mungkin saya bukan narasumber keren yang masuk karena passion, masuk karena pengen budaya gitu ya. Saya masuk karena kepaksa awalnya. Tapi terus Memang betah intinya. memang gitu kok Mas kita konsepnya. Jadi tuh kita ngasih info nih biar apa ya muda-muda di bawah kita nggak ngelakuin kesalahan-kesalahan kayak kita zaman dulunya gitu. Oh gitu, Eh, emang. eh. Kita kan memang nggak ngerti apa-apa ya lulus SMA tuh kayak ini mau kemana banyak banget pilihannya. Iya betul. Ya bagus lah soalnya saya tuh kadang agak gimana gitu nanti kalau harapannya di sini harus kasih oh masnya masuk karena passion, masnya masuk karena ini. Enggak kok Passion kita mana kepaksa. alasannya karena di sana banyak cewek ngikutin aja boleh kok kita mah. Ya itu bahagia ya kan. Salah satu faktornya ternyata yang bikin seneng itu ternyata. Iya. Nanti buat teman-teman yang merasa ada salah jurusan mungkin ya. Merasa salah jurusan itu saya juga merasa karena kan
tadi seperti itu ya, Sian tadi kan saya cerita bahwa saya itu kepaksa sebenarnya masuk sastra Inggris kan. Awal-awal semester 1 tuh saya masih semangat. Ya anak SMA mau awal-awal kuliah sih kan ya pasti semangat kan. Nah, semester 2 itu semangat saya itu udah mulai down karena ya ngapain gitu kan, ini bukan pilihan saya gitu kan. IP saya itu jeblok di semester 2 jujur aja waktu itu. Ini curhat aja. Nah, terus hebatnya waktu itu saya mendapatkan dosen pembimbing akademik yang sangat care dengan mahasiswanya gitu loh. Terus beliau tanya, ini kenapa alasan kamu kok, maksudnya di semester 1 nilainya lumayan kok, semester 2 kok drop. Jeblok ya. Saya ceritakan semuanya. Nah, saya awalnya nggak mau di sini ya Pak, gimana gitu. Saya waktu itu sempat mau mikir kan bahwa semester 3 pindah aja kok ya. Ya entah coba univ negeri yang itu lagi, apa pindah jurusan yang lain gitu loh. Terus ya intinya beliau ngasih wejangan-wejangan lah yang endingnya membuat saya bertahan. Waktu itu kata-katanya yang legend adalah kalau kamu tidak dapat yang kamu inginkan, syukurilah apa yang kamu dapat. Siapa tahu itu cara yang di atas untuk untuk ngasih kamu jalan yang lain gitu loh. Nah, saya baru sadar maksud quote ini itu ketika akhirnya saya lulus dari sastra Inggris. Bahwa saya lulus pun udah langsung kerja. Terus job-job ngajar pun masih banyak. Bahkan di COVID kayak gini pun, saya masih bisa ngajar online gitu loh. Terus mikir tuh loh, coba kalau waktu itu beliau tidak menahan saya untuk keluar, pasti nggak. Kadang mikir gitu loh, mungkin kadang hidup tuh membuat kita tuh gagal dulu gitu loh, untuk terus nanti kita berhasil. Bijak ini! Bijak! Pasti tadi tuh orang yang ngasih wejangan kamu tuh orang dengan nilai spiritualitas yang udah sangat tinggi tuh Mas. Kalau orang biasa nggak bisa kayak gitu. Sepertinya beliau memang seperti itu ya, sepertinya. Kalau di biasanya tuh kan syarat-syarat masuk ke tempat kerja ataupun kalau mau ngambil beasiswa ke luar negeri itu kan ada TOEFL sama IELTS tuh Mas. Nah, itu apa Mas? IELTS ya bacanya. TOEFL sama IELTS tuh apa bedanya dia? Oke, jadi bedanya TOEFL sama IELTS itu kalau sepengetahuan saya, kalau TOEFL itu biasanya dipakai di negara-negara Amerika. Kalau IELTS itu negara-negara Eropa. Jadi biasanya kalau kita mau S2 apa S3 di Amerika gitu, biasanya mereka terima TOEFL. Tapi kalau kita S2, S3 di misalnya mana Belanda, Irlandia, Inggris, itu bisa mereka terimanya IELTS. Bedanya cuma itu aja ya Mas? Sepertinya bedanya region aja. Tergantung, karena kan TOEFL itu kalau yang biasanya buat internasional ke luar negeri itu yang IBT, Internet Based Test. TOEFL yang IBT? IBT itu Internet Based Test. Biasanya kalau buat ke luar negeri. Tapi kan biasanya kalau buat orang Indonesia yang S2, setahu saya kan sekarang S2 Indonesia meskipun bukan bahasa Inggris, tetap harus pakai TOEFL ya. Nah, biasanya itu yang ITP. Yang cuma 500.000 itu loh. Biasanya 500.000 itu loh. Soalnya ada yang lebih mahal lagi. Padahal untuk kantong kita, aduh, udah. Nah ya makanya kan. Saya nggak tahu kok trennya sekarang seperti itu ya. Bahkan sekarang saya dengar dari teman-teman saya yang mau S2 itu, bahkan meskipun bukan bahasa Inggris, katanya harus TOEFL ya. Jadi misalnya kayak Sandi mau ngambil S2 psikologi gitu, katanya harus TOEFL juga ya? Harus 450 apa katanya? Oh gitu. Nah, pokoknya ciri khasnya kalau ada 400, 450 itu pasti IELTS-nya. Kalau IELTS itu kan pakai angka kan, 6, 7 kayak gitu. Berarti enggak. Dan kalau yang resmi itu misalnya buat Indonesia itu yang 500.000 itu ITP biasanya sudah dianggap resmi biasanya. Tapi kalau untuk ke luar negeri ya harus lebih dari itu. IELTS saja setahu saya terakhir saya mantau itu masih 2,9 juta. Makanya saya sampai sekarang nggak berani IELTS. Mahal. Itu yang jadi perkara. Tapi kan biasanya kalau orang udah mau tes IELTS dan udah mau berangkat ke Eropa kan pasti ya uangnya lebih dari itulah. Pasti. Ya, udah siap lah. Mungkin. Karena setahu saya kan di Eropa kan juga ada ini toh, ada syarat tabungan juga kan, bahwa harus berapa juta gitu. Nah, pasti kan uangnya lebih lah. Dia nggak mau daerah dia kedatangan gembel soalnya. Nah, iya, gampangnya gitu. Makanya kan buat orang yang bisa ke Eropa kan, ya cuma tes 2,9 juta, murah lah. Receh. Kalau kita ya nggak kuat, San. Garuk kepala gini kita, Mas. Nih, Mas, mewakilin pertanyaan orang tua nih, Mas. Kalau dari sastra Inggris ini, nanti kerjanya bakal kemana aja nih, Mas? Peluang kerjanya. Iya, sebenarnya kan gini
karena sastra Inggris itu Inggris murni, kita kan nggak cuma belajar sastra ya, nggak cuma belajar puisinya, dan kita kan juga belajar unsur-unsur bahasanya ya. Kayak lima kemampuan bahasa Inggris itu kan kita belajar semua. Kayak listening itu saya dulu 4 semester, speaking itu 4 semester, saya grammar itu malah 5 semester. Terus waktu itu speaking, listening, grammar, reading itu saya juga 4 semester, writing itu saya malah 6 semester. Jadi benar-benar dididik supaya semua 5 skill bahasa Inggris ini tuh latih gitu loh. Nah, kalau semua 5 skill bahasa Inggris ini terlatih, itu kan peluangnya lebih luas. Contoh, cara paling gampang adalah kayak saya, jadi pengajar. Karena saya paham bagaimana struktur bahasa Inggris, pasti kan saya kan bisa ngajarin kan, kayak gitu satu. Lalu job-job yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Contohnya seperti teman saya itu customer service tapi yang bahasa Inggris. Kan ada kan? Customer service tapi bahasa Inggris itu juga ada. Terus ada juga teman saya tuh yang jadi copywriter. Pernah dengar seperti itu? Iya, pernah. Untuk bagian marketing lah ya. Ya, jadi betul. dia nuliskan itu caption. Copywriter, ada yang jadi content writer. Terus yang paling sering dan kepake di Indonesia itu kan translator, penerjemah. Dan interpreter. Interpreter tuh beda ya. Kalau translator itu kan penerjemah tulisan. Interpreter tuh penerjemah tulisan. Oh, beda. Kita taunya kan cuma satu penerjemah tuh ya tulisan ya lisan itu. Iya, ini sekalian tak edukasi. Wadah, mantap deh. Jadi kalau translator sama penerjemah tulisan, interpreter. Oh, interpreter yang interpreter. Kalau translator itu lebih ke dokumen, tulisan kayak gitu itu. Kalau interpreter tuh lisan. Jadi misalnya kayak yang misalnya Pak Jokowi ngobrol terus kayak di PBB itu loh yang ada yang orang ngomong apa terus ya ada yang dampingin, nah itu interpreter. Penerjemah lisan lah gampangnya gitu. Dan tentunya juga bisa masuk ke jurusan-jurusan yang ke pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sarjana sebuah jurusan kan tetap bisa masuk kan. Itu umum lah. Oke deh Mas, ini infonya udah sangat lengkap dan juga sangat bermanfaat. Cukup sudah. Kirain 2 jam. Untuk perkenalan Prodi cukup. Oke Mas, makasih atas waktunya untuk berbagi. Dah. Iya, terima kasih. Dadah.